Oke, kita bakal bahas soal satu nama yang lagi jadi buah bibir banget nih di dunia sepak bola Indonesia, Nathan Chow Aon. Gimana ceritanya? Pemain ini dalam waktu super singkat bisa langsung jadi idola, jadi harapan baru buat kita semua. Ini dia kutipannya, dari Nathan sendiri. Selalu menjadi sebuah kehormatan. Dengerin deh, ini tuh bukan sekedar basa-basi ya. Ini benar-benar inti dari segalanya. Setiap dia main, setiap dia lari di lapangan pakai jersey merah putih, kata-kata ini tuh terbukti. Dan ternyata, rasa cinta itu nggak bertepuk sebelah tangan. Fans tuh ngelihat dia lebih dari sekedar pemain kunci. Dia itu udah dianggap kayak jantungnya tim. Coba deh lihat survei manapun, namanya pasti nongol di paling atas. Disebut sebagai tulang punggung tim. Gila kan? Pertanyaannya, kok bisa secepat ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang pemain yang lahir dan besar di Rotterdam tiba-tiba jadi pahlawan baru buat 280 juta orang Indonesia? Jawabannya, ternyata lebih dalam dari sekedar jago main bola. Ini soal warisan, soal pengorbanan, dan soal mimpi kita bersama. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal. Ceritanya, ini berawal dari sebuah panggilan. Tapi bukan panggilan telepon ya. Ini panggilan dari leluhur, panggilan darah. Ada ikatan kuat yang nyambungin dia dari Semarang langsung ke Rotterdam. Jadi, ini dia profil singkatnya. Lahir sih emang di Belanda, tapi darah Indonesianya itu kental banget. Ngalir dari kakeknya yang asli Semarang, Jawa Tengah. Nah, ini dia akarnya. Inilah yang bikin dia punya jalan buat milih merah putih. Dan keputusannya ini bener-bener dari hati. Dan prosesnya itu cepet banget. Coba lihat deh timeline-nya. Baru Maret 2024 jadi WNI. Selang beberapa hari doang langsung debut lawan Vietnam. Sebulan kemudian, udah jadi pemain inti yang gak bisa digantiin di tim U23. Dia tuh bukan cuma numpang lewat, tapi datang dan langsung kasih dampak besar. Tapi dari semua aksinya, ada satu momen spesifik yang, menurut saya, ngubah statusnya dari sekedar pemain bagus jadi legenda. Momen ini bukan soal gol, bukan soal assist. Ini soal sebuah pengorbanan gila. Perjalanan bolak-balik 12.000 kilometer. Cuma buat satu hal, bela Indonesia. Nah, di sini ceritanya mulai rumit. Waktu itu kan ada Piala Asia U23, turnamen penting banget buat kita. Tapi masalahnya, klubnya dia, SC Heerenveen, cuma kasih izin buat main di fase grup doang. Abis itu, wajib balik ke Belanda. Wah, dilema kan? Lihat deh rentetan kejadian ini benar-benar nunjukin komitmennya yang luar biasa. Jadi pertama, dia main di fase grup di Qatar, sesuai jadwal. Terus, sesuai perjanjian, dia terbang balik ke klubnya di Belanda. Nggak disangka-sangka, Indonesia bikin sejarah, lolos ke perempat final. PSSI gerak cepet, lobi sana-sini, dan Nathan pun setuju. Dia langsung terbang lagi balik ke Qatar. Begitu mendarat, dia langsung main penuh 120 menit di laga dramatis lawan Korea Selatan. Kebayang nggak sih capeknya? Bener-bener gila. Jadi, coba ingat-ingat angka ini ya, 12.000 kilometer. Ini bukan sekedar angka atau jarak di peta. Ini adalah ukuran dedikasi dia. Ini bukti nyata pengorbanan yang bikin namanya langsung terukir di hati semua supporter Indonesia. Tapi di balik semua euforia ini, ada sisi lain yang kontras banget. Saat di Indonesia, dia dielu-elukan kayak pahlawan, nasibnya di level klub, ceritanya beda jauh. Bisa dibilang ini kayak kisah dua dunia yang berbeda. Coba kita bandingin. Di satu sisi, bareng timnas Indonesia, dia itu pahlawan, idola, tulang punggung tim. Tapi di sisi lain, di klubnya waktu itu, Swansea City, dia malah lebih sering jadi pengangkat bangku cadangan. Susah banget dapat menit main. Nah, ini dia realitanya. Jadi bintang buat negara, tapi berjuang keras di klub. Jadi, ya udah jelas banget kan. Kalau mau kasih yang terbaik buat Indonesia, dia nggak bisa dong cuma duduk manis di bangku cadangan. Dia sadar banget, butuh perubahan, butuh menit bermain. Dia harus ambil sebuah langkah, sebuah keputusan strategis yang pada akhirnya juga demi timnas. Dan langkah itulah yang membawa kita ke babak selanjutnya dari cerita ini. Sebuah babak baru di mana karir, klub, dan mimpi membela negara akhirnya ketemu di satu titik tujuan yang sama. Apa itu? Tentu saja panggung Piala Dunia. Nah, ini dia solusinya. Dia memutuskan buat balik lagi ke Belanda, gabung sama Willem II. Ini bukan langkah mundur ya, tapi ini langkah yang super strategis. Dia kembali ke liga yang udah dia kenal, lingkungan yang pas, tujuannya cuma satu, biar bisa main rutin dan dapat lagi feeling pertandingannya.
Dan ini kata-kata dia sendiri. Bagi saya, Willem itu adalah langkah ideal selanjutnya. Saya bertekad untuk kembali menjadi pemain kunci setiap minggu. Jelas banget kan, tujuannya bukan cuma buat main, tapi jadi pemain penting lagi. Karena dia sadar betul, performa bagus di klub itu ibarat bensin buat performa garang di timnas. Karena ujung-ujungnya semua ini ya mengerucut ke satu tujuan besar. Semua pengorbanan, semua pilihan karir, semua keringat di lapangan, itu semua demi satu mimpi raksasa yang kita semua juga impikan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi jalan ke sana jelas gak gampang. Lihat aja siapa lawan-lawan kita di kualifikasi. Ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, sama Tiongkok. Ini grup neraka beneran deh. Tantangannya super berat. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, harapan buat lolos itu rasanya nyata. Dan kutipan dari Nathan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Lolos ke Piala Dunia adalah sebuah mimpi. Mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Ini bukan lagi cuma soal mimpi pribadi dia, tapi mimpi kita semua. Dia seolah jadi juru bicara buat semua pemain dan jutaan supporter di seluruh negeri. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, dengan semua komitmennya yang tanpa batas dan tim yang lagi naik daun ini, apakah Nathan Joy-on bisa ikut nulis babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia? Perjalanannya masih jauh, lawannya raksasa semua. Tapi satu hal yang pasti, dia udah buktiin kalau totalitasnya itu nggak main-main. Cuma waktu yang bisa jawab, tapi yang jelas, kita semua, seluruh Indonesia, bakal nonton, deg-degan sambil terus berharap.